Shalom anak-anak muda, kita boleh bersyukur kalau pada hari ini kita boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami anak-anak muda-Mu boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Biar kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar juga Tuhan kami akan menaikkan puji-pujian kami. Biar kiranya Tuhan kuduskan pujian kami. Biar pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Memulai ibadah kita menaikkan pujian Saat Indah. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita mengangkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan.
kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mau sambung pujian kita dengan Ku Kan Bangkit. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua,
mendengarkan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertalut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Mau lebih banyak lagi mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu.
berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin serta ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Terima kasih juga Tuhan kalau kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biar kiranya Tuhan berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu. Biar firman yang ditaburkan boleh menjadi satu kekuatan buat kami, boleh bertumbuh, boleh berbuah-buah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Para pemuda GPI, haleluya, apa kabar? Saya berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Masa sekarang adalah masa yang sukar, masa yang penuh dengan penyakit, bahkan tidak sedikit orang yang meninggal. Banyak orang kehilangan pekerjaannya, bahkan mereka harus bekerja di rumah. Anak-anak sekolah harus bersekolah di rumah secara online. Kita berharap di tahun yang akan datang, di tahun-tahun berikutnya, adalah tahun yang penuh pengharapan, tahun yang mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita mau meletakkan pengharapan kita di dalam Tuhan, maka tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu, saya mau memberitakan firman Tuhan tentang hope, pengharapan. Hope dari kata it's, O, P, dan I. It's yaitu dari kata H. H itu it's, hear, mendengar. Ingat, dosa yang pertama yang dilakukan manusia adalah mendengar perkataan iblis. Saudara, Hawa mendengar bujukan iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga dia begitu tergiur dia memakannya. Bahkan Hawa memberikannya kepada suaminya dan suaminya mendengar kata Hawa dan mereka memakannya sehingga mereka berdosa. Hati-hati dengan apa yang kalian dengar. Dengarlah sesuatu yang baik. Dengar sesuatu yang membangun. Dengar sesuatu kata-kata yang positif. Jangan dengar sesuatu yang buruk, yang memperburuk keadaan. Tapi kadang-kadang kita senangnya dengar kata orang, dengar gosip. Nah, mungkin kita dengar kata teman kita, ayolah belajarnya ntar aja, kerjain tugasnya ntar aja, kita main game dulu. Itu kan tugasnya bisa buat ntar sampai sore, ya kan? Jangan ikuti atau mendengar sesuatu yang jelek, tapi dengarlah kata-kata yang baik. Apalagi kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita menyimpannya, maka ada berkat bagi kita. Amin. Kita baca di dalam Lukas 11 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, Lukas 11 ayat 28. Kita baca firman Tuhan Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kunci utama dalam kata mendengar yang baik, mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dan menyimpannya dan melakukannya adalah kebahagiaan. Saudara mau bahagia? Dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dengar kata orang tua. Orang tua nggak mungkin memberikan sesuatu yang buruk kepada anaknya. Pasti sesuatu yang baik. Dengar kata orang tua, dengar kata Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi Anda. Bagi saudara, percaya masa depan yang akan datang adalah masa depan penuh kebahagiaan. Yang kedua, dari kata O, option. Option itu adalah pilihan. Bagaimana Hawa memilih? Dia memilih si iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Akhirnya apa? Dia dihukum. Dia memilih yang buruk, akhirnya dia dihukum. Dia kesakitan di saat dia melahirkan anaknya, dia dengan kesakitan. Bahkan Adam dihukum sama Allah, dia akan berpeluh di dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Pilihan saudara menentukan
Apakah Anda akan berhasil atau Anda akan gagal? Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka memilih yang terbaik. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih Tuhan, bahkan rela mau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan firman-Nya mengatakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, sekalipun Tuhan tidak melepaskan dia dari dapur api, dia tetap tidak mau menyangkal Tuhan. Akhirnya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah sang raja. Dia hanya mau menyembah Tuhan, dimasukkan ke dalam perapian. Dan apa yang terjadi? Ada 4 orang di dalam perapian itu. Dan baju mereka tidak terbakar sedikit pun. Luar biasa Allah. Begitu menolong anak-anaknya jika mempunyai pilihan yang baik. Jangan memilih seperti Hawa. Pilihlah pilihan yang terbaik. Kadang-kadang anak muda salah di dalam memilih. Kalau kalian ada pilihan, serahkan pilihan kalian kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan dengan doa. Katakan, Tuhan, aku ingin melakukan ini, Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang aku lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pilih apa yang Tuhan mau. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memilih apa yang Tuhan mau sehingga apa? Dia boleh menjadi berkat. Bahkan raja bisa melihat mereka dan mereka akhirnya orang-orang di sekitar mereka boleh menerima Tuhan dan mereka bisa bilang Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang luar biasa. Kalau kalian memilih apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan memberikan kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Kadang-kadang anak muda salah memilih, apalagi memilih jodoh. Hati-hati di dalam memilih jodoh, hati-hati di dalam memilih pendamping hidup kita. Karena menikah bagi orang Kristen hanya sekali. Sekali dan seumur hidup sampai mati. Kalau kalian salah memilih, kalian akan sengsara. Tapi pilihlah sesuai apa yang kehendak Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata kita gelap dan terang tidak bisa bersatu. Nggak apa-apa, aku pilih dia yang nggak seiman. Nanti dengan imanku aku bisa narik dia kok, biar dia bisa jadi sama dengan aku, biar dia bisa mengenal Allah dengan imanku. Tidak. Karena apa? Orang bisa mengenal Tuhan itu karena Roh Kudus. Bukan karena kita, bukan karena salehnya kita, hebatnya kita, luar biasanya kita, karena iman kita. Tidak. Orang bisa mengenal Tuhan karena Roh Kudus yang memberitahu, karena Roh Allah. Karena itu pilihlah yang baik, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita. Anak muda, pilihlah sesuatu yang baik, pilihlah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Nggak apa-apa lah kita pacaran, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, nggak apa-apa. Tuhan kan Bapa pengasih, Tuhan kan Bapa Maha Penyayang. Dia akan mengampuni kita. Tidak. Setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Apa yang kita tabur itu yang Tuhan kita akan tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Semua ada konsekuensinya apa yang kita lakukan. Seperti Daud, dia itu berzina dengan Batseba dan akhirnya anak Batseba mati karena Tuhan menghukum. Daud minta ampun sama Tuhan karena dia sudah berzina, tetapi Tuhan tetap membuat anak Batseba mati. Itu ada konsekuensinya. Setiap apa yang kita pilih, itu ada konsekuensinya. Anak-anak muda, pilihlah sesuatu yang baik, pilihlah sesuatu yang menyenangkan Tuhan, pilihlah apa yang Tuhan mau. Amin. Yang ketiga adalah pray, berdoa. Mungkin saudara sudah milih,
Apa yang saudara pilih saat itu? Mungkin saudara memilih si dia untuk jadi jodoh saudara. Bawa dalam doa. Karena apa? Doa orang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kita baca. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bawa segala apapun masalah kalian kepada Tuhan. Karena doa itu besar kuasanya. Kan ada lagunya. Doa, berdoa, doa besar kuasanya. Doa, berdoa, doa besar mujizatnya. Raja Hizkia. Kalau kita baca ya di dalam kisah raja-raja. Raja-raja. Kita baca. Kalau kita baca di dalam raja-raja 20 itu diceritakan tentang Raja Hizkia yang jatuh sakit, hampir mati. Dia sakit hampir mati. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada Hizkia dan berkata, kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pada ayat 3 ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 3 dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia. Hizkia berdoa dan menangis. Tetapi sebelum Yesaya keluar dari istana, dari pelantaran tengah, datanglah firman Tuhan, katanya. Pada ayat yang ke-5, Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Allah. Tuhan mendengar doa Hizkia dan Tuhan menyembuhkannya. Bahkan di ayat yang ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Dan akan memagari kota ini karena Daud hambaku. Hizkia berdoa sama Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya, bahkan dikasih bonus. Apa masalah sekalian? Ceritain sama Tuhan. Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Bahkan Tuhan akan memberi bonus. Bonusnya apa? Berkat-berkat Tuhan. Amin. Kata yang keempat dari kata A, yaitu Ace of Peer Intimacy. Ace of Peer Intimacy artinya adalah mata yang tertuju kepada Allah dengan air mata penuh keintiman. Doa apa yang menjadi kalian? Mungkin doa kalian belum dijawab saat ini. Berdoa dengan sungguh-sungguh dengan air mata kepada Tuhan. Ingat, Hana itu punya madu namanya Penina. Dia disakitin setiap hari. Setiap tahun mereka datang ke bait Allah. Hana menangis menceritakan kesedihan hatinya kepada Tuhan. Sampai-sampai Iman Eli bilang dia wanita gila. Ya kan? Tetapi Hana gak peduli. Wanita gila dan mabuk. Iman Eli bilang, kamu mabuk ya? Tidak Tuhan, aku tidak mabuk. Aku sedih. Aku menceritakan kesedihanku kepada Allah. Saudara, ceritakan kesedihan kalian. Apa yang kalian inginkan di dalam hati kalian? Ceritakan sama Tuhan. Apapun yang saudara mau, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberi masa depan yang penuh harapan. Hana mendapat masa depan yang penuh harapan. Dia mendapatkan Samuel dan dia mengandung Samuel dan Samuel lahir.
Hana dibilang mandul, tapi dia dapat melahirkan seorang bayi. Karena apa? Karena intimasi, karena mata yang tertuju kepada Allah dengan penuh cucuran air mata, karena dengan penuh tangisan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ayat 8, coba kita lihat. Mazmur 56 ayat 8. Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung, air mataku kutaruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semua telah kau daftarkan? Saudara, kalau saudara menangis di hadapan Allah, air mata saudara ditampung sama Allah, dihitung air mata saudara. Saudara tahu apa daftar doa-doa saudara. Tuhan tahu daftar saudara apa, doa-doa saudara apa, saudara menangis untuk apa. Tuhan dengar dan Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita. Karena di dalam Dia ada mengharapkan yang tidak pernah mengecewakan. Berharap dan bersandar pada Dia. Hope, hear, dengar firman Tuhan. Pilih yang terbaik, option, pilih yang terbaik. Pilih menurut pilihan Allah. Bawa pilihan kalian dengan doa kepada Allah. Dengan mata yang penuh dengan air mata dan intimasi kepada Tuhan. Maka harapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa janji-janji Allah dengan penyertaan Roh Kudus. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, amin.